IT Podcast Cio tempatnya. Balik lagi di podcast Cio Academy. Saya Gesa Okfri. Nah, ini agak beda nih dari biasanya nih podcast. Biasanya bukan saya yang duduk di sini nih. Kenapa? Nah, nanti kita dapat jawabannya. Nah, seperti biasa nih di podcast Cio Academy kita akan ngobrol-ngobrol dengan para expertis hebat di dunia IT. Dan pada hari ini saya juga ditemani oleh seorang ekspertis khusus di dunia apa nih Pak? Dunia alam gaib. Dunia alam gaib ya, dunia pengembangan aplikasi atau software, yaitu Bapak Eka Priyatna atau Kang Epri ini ya. Tahu aja Kang. Tahu saya. Tahu. Saya ngulik Pak. Apa kabar? Sip, alhamdulillah. Bagaimana sehat? Sehat Pak. Saya di sini atau saya di sini? Makanya ini saya juga sebenarnya deg-degan ini. Ini tempatnya Pak Eka biasanya. Biasanya saya tuh di talk show, Pak Eka di podcast. Ini saya agak deg-degan ini sama senior podcast yang satu ini. Udah sama-sama lah. Sama-sama host. Oh, sama-sama host. Host Cio Academy. Oh ya, tangan dong. Cio Academy. Cio Academy terbaik. Oke, sekilas info juga nih kita sudah melakukan proses swab COVID dan aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman. Jadi boleh dilepas deh. Boleh dong. Jadi ganggu ya. Boleh. Dan udah vaksin juga ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Wis Pak Eka. Bagesa. Deg-degan saya asli ini sebagai senior podcast di Allah Cio. bisa aja. Sama-sama kan kita. Lupa. Beda kolam doang. Beda kolam. Oke Pak, nah sebelum kita ngobrol nih lebih jauh tentang pengembangan aplikasi, kenalan dulu kali ya Pak ya. Background Pak Eka ini seperti apa? Kan teman-teman yang taunya Pak Eka nih host Cio Podcast. Ternyata. Sok Pak, kenalan dulu Pak Eka. Iya. Biasanya saya duduk di sana. Saya sekarang duduk di sini. Diceramahi. Bukan dong, nanya sebagai junior. Oke. Background saya tahun sebenarnya malu background udah tua. Waduh. Enggak sih udah tua. Nungguin di sana banyak yang lebih senior. Yang lebih senior. Saya tahun 96 kuliah di Bandung. Jadi saya umur 1 tahun itu mohon maaf. Sebagai info. Tapi ternyata seumur kita ya. Masa? Seumur. Saya seumur Bapak beberapa tahun lagi. Iya. Sekarang di podcast bareng asli. Oh iya. Gimana Pak? Saya kuliah di Bandung, kemudian selesai. Pertama kali saya kerja itu di Jakarta. Jadi ada salah satu perusahaan bank pertama di Indonesia, di Jakarta yang merekrut langsung ke kampus pada saat itu. Oh, gitu. Jadi bank itu cari talenta lah dari beberapa orang. Kebetulan saya salah satu dari 5 orang yang ditarik ke bank itu untuk langsung kerja. Jadi memang jalurnya jalur talenta gitu dari sisi itu. Nah, itu adalah pertama kali saya bekerja di Jakarta. Pertama kali karena memang backgroundnya sudah IT, jadi ya coding, nggak ada yang bisa lain lagi. Selain itu. Pada saat itu. Oh, pada saat itu. Jadi berarti programmer ya Pak ya? Pada saat itu programmer. Saya kebetulan ambil informatika, manajemen informatika, kemudian pertama kali kerja di sana. Tapi sembari kuliah beberapa sih sebenarnya ada proyek-proyekan. Masih kuliah sudah proyek-proyekan. Cuman pertama kali profesional kerja itu di Jakarta tahun 2000-an. 2000-an. Lama ya Pak. Udah lama. Udah lama alhamdulillah. Nah, terus dari Jakarta, terus di Jakarta terus sampai dengan hari ini ketemu Bagesa. Aduh. IT terus Pak? Enggak IT dunia IT. Masih dunia IT. Itu full programmer Bapak sampai sekarang atau gimana? Nah, kalau ngomongin profesinya, awalnya programmer. Awalnya ya. Programmer atau programmer atau kalau itu sama Pak Tata nanti. Jadi saya di awal di programmer dulu pakai Power Builder. Kalau pernah dengar ya. Power Builder pakainya Oracle tapi database-nya. Terus juga sempat pegang AS400 karena di banking itu AS400 kalau sekarang itu layar biru ya. Oh iya. Itu lebih orang plus itu bukan ya? Bukan, beda lagi. Tapi mirip lah. Oh. Nah, terus di sana programmer sampai tahun 2000 masih programmer. Jadi pindah-pindah ada beberapa kali pindah. Akhirnya di tahun 2013.
Dari Betul. 2013 kebetulan temen dulu yang pernah kerja di perusahaan IT software itu ngajak tuh dia duluan Join. ke area konsultan IT. Oke. Sesuatu yang memang menurut saya, ini juga nih menarik ya. tapi memang agak beda areanya. Kalau Benar, Pak. programmer itu sesuatu yang menurut saya seni di mana setiap orang punya logik yang bisa dimasukkan dalam situ. Cuman beda nih ya. Cuman bukan seni gambar ngelukis ya. Seninya itu karena pakai logik yang mungkin pasti tiap orang berbeda, tiap programmer kan. Semua orang bisa coding. Tapi bagaimana dengan coding yang efektif, coding yang memang bagus. Bagus itu bukan berarti hanya tampilan, tapi lebih ke performanya, kemudian nanti security-nya. Kan itu yang penting sebenarnya. Oke, sekarang jadi. Tapi berapa hari atau minggu kemudian error terus. Buat apa? Lebih baik agak panjang tapi lebih bagus. Seninya. Itu seninya. IT itu juga bukan perkara lembur-lemburan kerja ada seninya guys ternyata. Karena emang tiap orang ya sama kayak lukisan kali ya Pak ya, punya ininya masing-masing, ciri khas masing-masing. Begitupun dengan ngoding, programmer gitu. Benar, semua ada seninya. Terus masuk dunia konsultan. Masih programmer juga itu Pak? Nah, udah konsultan, saya hilangkan sedikit sebenarnya merubah mindset seorang programmer jadi konsultan itu menurut saya agak challenging ya. Susah nih karena kalau konsultan itu lebih ke ada dokumen, kita analisa, kemudian kita analisa, kita coba mappingkan dengan best practice, kemudian dengan standar, kemudian keluarlah rekomendasi, keluarlah gitu loh. Jadi ada roadmap dan seterusnya. Pertama-tama saya masuk ke situ, saya bingung itu harus gimana gitu. Apakah saya balik lagi ke belakang dulu zaman-zaman coding, atau saya tetap di sini? Tapi saya pikir semua sama sih. Pun suatu saat juga saya harus coba untuk melihat secara helikopter view. Coding sudah, bagaimana cara Oracle database juga sudah. Beberapa isiannya aplikasi juga udah. Isiannya udah dioprek-oprek. Kemudian masuk ke sebenarnya sebelum masuk ke consulting itu saya sempat ke bisnis analis dulu. Sempat bisnis analis, sempat project manager juga, baru consulting. Saya makin deg-degan nih. Jadi ada beberapa kayak dimakan posisi. Semua ya Pak ya? Dimakan mah. Tapi yang pernah lah untuk sampai situ. Berarti gitulah backgroundnya dari seorang Pak Eka Priyatna. Nah, untuk yang hari ini sih Pak, jadi teman-teman IT di luar sana nih, apalagi yang berkecimpung di dunia software development gitu kan, pasti familiar dengan istilah ada agile, waterfall. Agile, Bapak Agile ini Pak sebenarnya Pak Eka ini. Nah, kali ini tuh kita akan ngulik-ngulik bareng nih Pak. Sebenarnya agile waterfall ini seperti apa di dunia pengembangan aplikasi ini gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana nih, sebenarnya proses pengembangan software atau software development itu apa sih sebenarnya Pak? Mungkin bagi teman-teman awam nih yang belum tahu apa sebenarnya proses itu. Kalau berbicara agile atau waterfall atau metode pengembangan lain juga sebenarnya banyak ya. Cuman saya mundur dikit sebelum masuk situ. Di dalam dunia pengembangan software khususnya, itu ada satu tahapan yang tidak bisa dilepaskan. Apa? Requirement sebenarnya. Kebutuhan kita harus tangkap. Karena kebutuhan itulah yang kebutuhan itu yang akan sebenarnya comply atau pendekatannya itu dengan yang mana gitu. Gitu. Jadi harus tahu dulu nih kebutuhannya. Nah, terkait dengan pengembangan itu metodenya banyak, Mbak. Nggak cuman sebenarnya agile waterfall. Ada Kanban di situ, ada juga DevOps atau dia on the fly dan seterusnya banyak sebenarnya. Ada programming
skater tuh jadi benar-benar dia ada yang harus kerjakan dia kerjain gitu. Tapi memang banyak sekali sebenarnya. Cuman memang saat ini pertama ada dua yang memang lebih banyak digunakan. Ada pertama terkait dengan tradisional sebutannya itu adalah waterfall. Jadi tradisional pengembangan atau metode pengembangannya secara tradisional, di mana namanya waterfall, air terjun. Jadi dari mulai dia ada requirement-nya, kemudian dianalisa, kemudian dibuat desainnya di coding, di testing, sampai dengan implementasi. Jadi tahapannya jelas, karena makanya waterfall. Nah, ada lagi agile. Agile sendiri sebenarnya luas. Dalamnya ada Scrum, ada Kanban dan seterusnya sebenarnya. Oh, justru agile, gabungan dari beberapa agile itu konsep sebenarnya. Konsepnya. Agile itu konsepnya. Di dalamnya ada Scrum. Gitu. Nah, berbicara agile, mungkin kita kerucutin ke Scrum aja ya. Agile dari yang saya jelasin di sini adalah Scrum. Di mana prosesnya seperti sama, ada proses development, ada proses requirement-nya, analisa, desainnya, development-nya, testingnya, sampai implementasi juga ada. Cuma dia dibuat kecil, dibuat dia mini proses, tapi sering gitu loh. Nah, itulah agile. Jadi gampang ya, project yang segede gini dipotong-potong supaya cepet dapat. Pertama, oh iya requirement-nya itu cocok nggak sih? Kedua, dengan dipotong-potong itu kita lebih cepat tahu errornya, cepat tahu masalah yang terjadi. Pengembangan jadi akan lebih gampang. Oh iya kurang ini gitu. Nah karena itu karena dipotong itu. Apakah lebih lama? Mungkin. Jadi kembali lagi bahwa agile atau waterfall itu bukan berbicara cepat atau lambat, tapi berbicara konsep dan metode yang paling tepat apa sih gitu. Tadi kalau mau kita membuat produk yang benar-benar bagus, agile tempatnya gitu. Tapi kalau udah di awal udah requirement udah jelas, waterfall paling cocok. Cocoknya gitu ya. Oke, nah untuk di sisi kita pengembangan software ini, kapan sih kita tahu oh ini butuh development nih? Apakah ketika dari sisi developernya yang akan men-set seperti itu, atau di sisi usernya itu gimana menurut Pak Eka? Kapan kita development? Tahu, iya kita tahu oh ini butuh development. Oke. Pastinya pada saat dibutuhkan otomasi. Pastinya pada saat dibutuhkan digitalisasi. Pastinya dibutuhkan pada saat diperlukan software. Kalau selama itu tidak harus pakai otomasi, masih bisa dilakukan manual, kenapa harus dibuat software? Oke, berarti menarik. Berarti tidak selamanya semuanya aplikasi-aplikasi enggak ya, Pak ya? Tidak harus. Tapi zaman sekarang mana sih yang tidak menggunakan aplikasi? Kita beli makan aja pakai aplikasi. Kita buka pintu aja di luar negeri sana ya. Itu udah pakai program dalamnya gitu. Semuanya tersentralisasi. Semuanya maksudnya terotomasi gitu. Nah, sehingga mau nggak mau software itu dibutuhkan. Pengembangan itu dibutuhkan. Sebenarnya kalau melihat sedikit ya ke dalam dunia keluar dari pengembangan, nggak harus pengembangan sih sebenarnya. Orang IT, sebuah perusahaan membutuhkan pengembangan atau enggak, yang berbicara adalah kalau dia punya tools, ada tools di luar sana, ya bisa akuisisi, ya bisa beli, gitu. Iya. Berbicaranya itu. Tapi kalau memang untuk pertama secara cost untuk menekan cost dari perusahaan. Kedua, dia punya tim development, dia punya tim testing. Dia punya tim support, ya udah kalau itu udah cocok banget, bisa banget bahwa dia dilakukan pengembangan. Tapi kalau udah ada duit, ada toolsnya, ada, ngapain harus coding? Ngapain harus pengembangan? Pakai atau beli aja. Sudah ada aja. Nah, balik lagi tadi Pak,
yang untuk yang metode agile dan waterfall. Saat ini kan memang umumnya dua itu ya yang dipakai oleh para developer. Kebanyakan kebanyakan. Yang paling diminati sebagai dengan pengalamannya Pak Eka nih selama di dunia program product dan sistem development ini, kebanyakan tuh pakai yang mana yang developer? Sebenarnya kan agile itu baru tahun mungkin 2000-an itu udah di Indonesia mulai 2000 juga udah masih jarang sih. Di 2005 mungkin udah mulai ada agile tapi baru konsep. Tapi implementasi seperti apa sih? Iya. Nah, belakangan ini memang agile Scrum itu lebih banyak diminati. Karena apa? Karena itu tadi ya, dipotong-potong. Dipotong-potong dan banyak sekarang startup. Startup di Indonesia saat ini, jangan di Indonesia, di luar sendiri. Itu kan kebutuhannya terus berkembang. Katakanlah gini, Mbak. Katakanlah salah satu aplikasi pemesanan transportasi yang depannya G, jadinya buat produk. Dia mau nggak mau harus terus improvement. Harus terus, kalau enggak kalah dengan G yang lain. Ada G apa? Ada G yang lain, ada G lain yang harus improve. Nah, kalau pendekatan waterfall itu agak ketinggalan karena waterfall itu dia di awal udah dibuat, di planning, gitu ya. Di planning udah jalan selesai. Nanti 5 bulan atau 3 bulan baru lihat hasilnya. Nah, tapi kalau agile itu ya pada saat 2 minggu, seminggu, tergantung sprintnya yang disepakatin, itu sudah bisa dirasain. Sehingga, ternyata kurang tepat nih, kurang cocok kalau kita implementasi untuk bukan implementasi bisnis ini. Kalau menggunakan metode yang itu ya, pakai agile itu. Jadi agile itu bisa merasakan nggak harus di akhir, tapi di 2 minggu atau seminggu bahkan kita udah dapat hasilnya. Bisnis sudah bisa mereview. Ini kurang nih. Saing kita di sana itu pakainya yang sistem ABC misalkan. Kita kok masih EXZ ya. Nah, itu bisa dalam tahap pengembangan masih bisa bergerak. Itulah agile. Kenapa disebut agile? Karena lincah. Gitu loh. Kayak Mbak Gaisa kan set. Lincah. Bisa agile. Nah, kalau berbicara tadi pertanyaan Mbak Gesa, banyakan mana sekarang? Melihat trennya banyak, kemudian ada beberapa startup yang muncul di Indonesia, saya pikir agile lebih banyak digunakan sekarang. Gitu. Tapi kalau misalnya kita balikin ke developernya sendiri atau programmernya sendiri gitu kan, dengan yang agile itu seperti tadi itu kan cepat kan Pak, jadi waktunya cepat dan sangat dinamis kan. Iya. Mereka punya kesulitan sendiri nggak Pak dengan planning yang cepat sama planning yang lama di sisi developernya? Nah, ini memang harus ada term and condition ya, di mana karena kita lari cepat, karena kita lincah, jadi beberapa role di dalam agile itu harus diidentifikasikan memiliki kemampuan tertentu. Nah, menarik. Misalkan berarti ada mandatory role. Ada. Soalnya kalau enggak Mbak, itu bisa enggak sesuai dengan yang kita planning. Oke, sprint kita katakanlah 2 minggu ya, atau sebulan. Sprint itu Sprint adalah waktu yang disepakati sama tim development untuk melakukan pengembangan. Satu siklus tadi. Dan biasanya agile itu cepat ya Pak ya? Iya, itu cepat itu. Berapa tuh kira-kira rata-rata? Itu disepakati. Rata-rata sebenarnya ada macam-macam sih Mbak. Tergantung dari kebutuhan. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan bahkan untuk satu sprint. Tapi kembali ke tapi rata-rata memang kalau terlalu 2 bulan itu terlalu lama. Ya rata-rata 2 minggu udah paling cocok sih. Rule of thumb-nya nggak ada sih sebenarnya. Cuman itu ada nanti dari ada namanya retrospektif. Nanti ada di akhir retrospektif itu kita bisa lihat kira-kira tim ini mampunya berapa lama sih? Mampunya berapa banyak sih? Ternyata dari pengalaman 2 minggu udah paling oke nih. 2 minggu paling oke, hasilnya juga lebih baik.
gitu loh. Nah itu kita sepakati sama-sama. Oh, karena saking dinamisnya ya. Oke. Dan itu bisa nggak Pak berubah di tengah-tengah ternyata setelah disepakati kita punya satu sprint di set let's say 3 minggu. Ternyata ngos-ngosan nih developernya. Diubah di pertengahan kayak gitu, itu boleh kan seperti itu Pak? Apa aja tuh Pak? Jadi di Scrum itu ada 3 role yang paling penting. Pertama ada Scrum Master. Scrum Master itu siapa? Scrum Master. Satu orang biasanya dalam satu tim Scrum yang memastikan, sebenarnya gampangnya wasit lah. Disebut project manager juga bukan, karena sebenarnya bukan, tapi rata-rata pas implementasi dia seperti project manager. Tapi dia lebih ke gini. Dia memastikan bahwa semua aturan main di dalam Scrum itu dijalankan. Itu tugas dari Scrum Master. Dia jadi wasit gitu loh. Jadi kalau nggak ada, hari ini kamu belum melakukan Scrum meeting, stand up meeting, tolong lakukan dulu dong. Kita belum melakukan retrospektif. Nah, dia harus mengingatkan itu. Aturan mainnya dipegang oleh Scrum Master pokoknya. Dipastikan dipantau. Kemudian ada product owner yang kedua. Product owner adalah yang memahami proses. Kalau berbicara tadi, usernya. Product owner apakah user? Bisa berapa orang ini? Bisa usernya atau yang mempunyai requirement, atau dari pihak IT yang memahami itu. Intinya dia product owner adalah yang punya bisnis, yang ya kalau memang dari IT juga boleh, tapi counterpartnya ada orang bisnisnya. Itu product owner yang tahu bisnis, yang ambil keputusan. Karena waktunya tadi kata Mbak Gesi 3 minggu, ya 3 minggu itu kan harus cepat nih. Kalau ada pertanyaan, kalau kelamaan, itu jadi nggak akan efektif. Makanya ada product owner. Product owner itu yang bisa, pertanyaan ini, kondisi ini, dia bisa menyelesaikan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah team development. Nah, kalau team development ya ada di situ macam-macam. Ada programmer juga, ada QA juga. Ada support pasti. Nah, jadi waterfall juga sama, Pak? Nah, kalau waterfall secara role ya sama sebenarnya. Cuman peranan si product owner itu lebih sedikit. Kenapa? Dia hanya di awal di ujung ya. Iya. Di awal pada saat apa? Pada saat dia menuangkan keinginannya dalam sebuah desain. Menyepakati, menyetujui, udah. Di tengah-tengah biasanya dia nggak terlibat. Teman-teman programmer, teman-teman SQA, teman-teman konsult testingnya itu yang akan berinteraksi lebih banyak itu berdasarkan dokumen yang udah ada gitu. Kemudian implementasi. Dan pada saat implementasi, konfirmasi baru panggil lagi user. Nah itu bedanya. Kemudian ya biasanya kalau namanya waterfall itu satu project, itu ada project manager. Nah, apakah sama dengan Scrum Master? Nah, project manager di sini dia akan memantau day by day. Mungkin nggak day by day juga, mungkin timeline lah. Lebih cocoknya benar timeline. Tapi kalau Scrum Master itu dia lebih masuk juga ke dalam, memahami bahwa ada aturan-aturan yang perlu diinspeksi nggak sih? Jadi karena kadang-kadang stakeholder itu boleh melihat selama 3 minggu ini, 2 minggu ini udah sampai mana, gitu. Ya, yang memfasilitasi itu Scrum Master. Scrum Master akan teman-teman sebentar lagi nanti ada stakeholder yang datang ke sini akan mengontrol. Dan itu boleh gitu. Itu sangat boleh. Berarti perubahan requirement awal juga dinamis juga dong ya di Agile itu? Kalau pasti ya? Pasti. Jadi gini, tadi ternyata saya belum jawab mungkin ya 3 minggu itu ya. Iya. Kita sepakat 3 minggu. Ternyata di tengah jalan ini banyak sekali nih. Sekali masukan-masukan. Sering kayak gitu, Pak. Sebenarnya kembali lagi kalau namanya startup, namanya menggunakan Scrum Agile itu pasti, Pak. Karena kebutuhannya itu pimpinan, manajemen itu melihat kita nggak mau kalah. Katakanlah ada satu bank, internet bankingnya nggak mau kalah dengan bank lain.
1 minggu kita udah mau deketin atau niru katakanlah bank itu. Tapi begitu dia menyelesaikan di sini, pas mau selesai udah dia ada lagi. Ya. Kalau menunggu itu lama, jadi akhirnya udah kita masukkan dalam situ. Nah, berbicara tadi 3 minggu yang sepakati, mungkin nggak sampai akhirnya lewat. Mungkin itu harus disepakatin. Makanya di situ ada product owner, ada scrum master. Jadi product owner pasti saya masukin. Scrum master bisa, sorry ya, kita udah sepakatin 3 minggu. Kita 3 minggu apa yang kita bisa dapat. Oke. Kelebihannya kita catat. Tapi kita on track gitu loh. Kita akan masukkan ke sprint berikutnya. Tapi pastikan bahwa yang kita buat di sini masih align nanti. Nah, kalau waterfall mungkin udah jalan lama, yang ada di akhir di ujung adanya re-engineering, rework gitu loh. Karena arahnya udah berbeda gitu. Iya, karena menunggu waterfall, menunggu selesai semua baru kita kumpulin lagi. Kalau agile karena dipecah-pecah sedikit, jadi perubahan requirement-nya bisa dikumpulin lagi, terus dikerjakan di sprint berikutnya seperti itu. Emang sangat dinamis itu. Ada